Apa jadinya jika seorang pria yang dijuluki sebagai The Punisher mengalami depresi yang sangat berat setelah kehilangan semua anggota keluarganya? Dia yang sudah putus asa mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri, tapi tetap saja keadaan memaksanya kembali untuk membrutal. Ini adalah cerita dari film The Punisher One Last Kill tahun 2026 yang merupakan film special presentation sebelum debutnya nanti di film Spider-Man terbaru. Bagaimanakah kebrutalan dari The Punisher? Langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Frank Castle alias The Punisher terlihat mengalami depresi yang sangat berat, bahkan bisa dibilang sudah putus asa akibat kehilangan semua anggota keluarganya. Kemudian diberitakan jika di kota yang bernama Little Sicily sedang terjadi chaos besar-besaran, di mana kota tersebut polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak preman yang bertindak sesuai hati mereka. Seorang tunawisma yang sangat mencintai anjing kecilnya diganggu oleh beberapa preman setempat dan merebut anjingnya. Tapi sungguh tidak punya otaknya, si preman dengan sengaja melempar anjing tersebut ke arah sebuah truk yang melintas, yang seketika langsung membuat si anjing tewas di tempat. Dari aksinya tersebut si preman tampak sangat senang, sedangkan si tunawisma sangat bersedih karena kehilangan anjingnya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke Frank, dia kembali lagi mengalami halusinasi dan melihat bayangan teman-temannya saat bertugas dulu. Meskipun dia adalah The Punisher, tapi kondisi mentalnya saat ini sangatlah mengkhawatirkan. I am right here. I think I need some help. Setelah menaruh semua senjatanya, Frank kemudian keluar dari tempatnya. Beralih ke sebuah tempat makan. Dari televisi diberitakan jika keluarga Nucci yang merupakan keluarga kriminal terkenal telah dibantai oleh The Punisher. Itulah penyebabnya banyak preman berbuat onar karena kursi kepemimpinan sedang kosong. Frank membantai keluarga kriminal ini karena diklaim keluarga tersebut merupakan organisasi kriminal terakhir yang terkait dengan kematian keluarganya Frank. Setelah membantai keluarga kriminal tersebut, Frank dinyatakan menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Sementara itu, Frank juga datang ke tempat tersebut untuk memesan makanan. The streets of Little Sicily as a power to his family's death. Frank. Thank you very much. Yeah, no, don't worry about it. Keluar dari sana, Frank melihat seseorang yang sepertinya sedang mengawasi dirinya. Tapi Frank bodoh amat dan tetap melanjutkan perjalanannya. Bisa kita lihat bagaimana chaosnya kota tersebut setelah keluarga kriminal Nucci dibantai oleh Frank. Frank ternyata pergi menuju ke makam istrinya. Saking kacaunya kondisi mentalnya, dia pun kembali menangis mengingat keluarganya. Dia kembali teringat dengan anak-anaknya. Karena merasa sudah lelah dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, akhirnya Frank memutuskan untuk mendiskon nyawanya. Tapi saat akan melakukan aksinya, dia kembali teringat dengan keluarganya. Bagaimana dia dulu sangatlah bahagia sampai akhirnya dia harus kehilangan semua keluarganya. Akibat hal itu, dia pun tidak jadi melakukan aksinya. Oh, no, 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 no!
Ketika tiba di area apartemennya, Frank dipanggil oleh seorang wanita dan tebak siapakah wanita tersebut. Ya, dia tidak lain adalah istri dari keluarga Nucci yang telah dibantai oleh Frank. Si wanita yang mengalami kelumpuhan harus duduk di kursi roda dan ditemani oleh penjaganya. Dia menceritakan bagaimana dia sangat bahagia bersama keluarganya dulu. Tapi semua itu berubah saat Frank datang dan membantai semua keluarganya. Tapi Frank melupakan satu orang, yaitu si wanita yang tetap dia biarkan hidup. Tujuan si wanita menemui Frank tentu saja untuk membalaskan dendamnya. Tepat di jam 7 kurang 15 menit, dia akan memberitahukan persembunyian Frank. Dengan sedikit imbalan bagi siapapun yang bisa menghabisi Frank, maka semua preman yang ada di kota ini akan datang untuk memburunya. Every madman, crook, and killer at 6'4", they will kill you and they will in it. And when that final moment, you didn't finish anything, Frank. Frank yang hanya diam saja mendengarkan penjelasan dari si wanita kembali berjalan ke kamarnya. Dan tidak lama berselang, para preman mulai muncul mencari keberadaannya. Tapi para preman ini lupa siapa orang yang mereka buru. Dia adalah Depaneser, sosok sang penghukum. Karena tidak ada pilihan lain, Frank pun terpaksa kembali membrutal demi melindungi dirinya sendiri. Ketika mendengar suara anak kecil memanggil ayahnya, seketika membuat Frank teringat dengan anaknya dan langsung kembali membrutal menghabisi semua preman yang menerobos masuk. Keluar dari apartemen, dia melihat jika sudah terdapat banyak preman yang sedang mengincar dirinya. Menggunakan senjata yang dibawa musuh, Frank terus membantai semua musuh sambil melindungi warga yang tidak bersalah. Meskipun hanya seorang diri, Frank tetap saja bisa membantai mereka semua. Frank yang menuju ke atap gedung akhirnya terpojok oleh preman yang terus berdatangan. Karena Frank hanyalah manusia biasa, dia pastinya akan kewalahan jika harus menghadapi musuh yang terlalu banyak. Karena tidak mungkin terus-terusan adu mekanik di atas gedung, dengan nekat Frank memilih untuk terjun ke bawah, meskipun hal itu membuatnya mendapatkan luka. Dari kejauhan, dia melihat si wanita yang sedang mengawasi dirinya. Dia pikir menghabisi seorang Depaneser akan semudah yang dia pikirkan. Ketika dia kembali mendengar anak kecil di toko kemarin memanggil ayahnya, hal itu pun kembali mengingatkannya kepada anaknya. Tanpa basa-basi, Frank langsung menuju ke toko tersebut untuk menyelamatkan si anak dan membiarkan si wanita pergi dari sana. Frank yang sempat lengah harus mendapatkan luka akibat diserang oleh pria botak berbadan kekar. Tapi tidak lama Frank langsung bisa membalikan keadaan dan menghabisi si pria botak tersebut dengan brutal. Setelah berhasil menyelamatkan si anak, dia kemudian memberikan hadiah berupa bunga kertas untuk Frank. Hal itu pun membuat Frank seperti memiliki tujuan hidup yang baru. Meskipun dia gagal menyelamatkan anaknya sendiri, tapi dia masih bisa menyelamatkan anak orang lain. Thank you.
Setelahnya, Frank kembali ke makam keluarganya dan menaruh hadiah itu di makam putrinya. Dia yang kembali menangis akhirnya memilih untuk terus melanjutkan hidupnya. To the end of time. Singkat waktu, sepasang suami istri yang sedang berjalan di kota kembali ingin dikerjai oleh si preman di awal film. Tapi dia langsung disepak oleh Frank yang kembali menggunakan kostum The Vanisher-nya. Setelah diancam oleh The Vanisher, dia kemudian mengambil topi si tunawisma dan mengembalikannya. Tapi si tunawisma yang mengatakan jika anjingnya juga telah direnggut darinya, tanpa basa-basi si Vanisher langsung menghukumnya. Dengan begitu film pun sudah berakhir. Dari film ini sepertinya ketika nanti The Vanisher muncul di Spider-Man terbaru, dia akan menjadi karakter yang sangat dingin. Ditambah dia akan langsung membrutal saat mendengar anak kecil memanggil ayahnya. Konnichiwa.